Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube Bombardir Asahan. Nah, kali ini saya Muhammad Ilham Rizky tidak sendirian nih. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau kontestan di Pilkada 2020 ini, calon wakil bupati Asahan. Kemudian juga beliau juga seorang mantan sekretaris daerah Kabupaten Asahan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Taufik Zainal Abidin SOS MSI. Kali ini berada di sebelah saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Jadi kita dari Bombardir Channel mungkin sudah beberapa kali mengundang tokoh juga Pak, salah satunya calon wakil bupati Asahan juga dari nomor urut 1 dan nomor urut 3. Nah, kali ini kesempatannya Bapak berhadir pada hari ini. Ini suatu istimewa juga bagi kita, kesempatan istimewa karena berhasil mengundang Bapak untuk hadir bersama kita di sini. Iya. Ini kemudian ada beberapa pertanyaan ini yang mau kita sampaikan kepada Bapak. Mungkin ada beberapa poin. Sebelum kita ke pertanyaan, boleh Bapak sapa dulu masyarakat Asahan dan seluruh kawan-kawan di channel YouTube kita. Bisa disampaikan Pak, profil Bapak, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo masyarakat Kabupaten Asahan dan semua dari yang melihat channel YouTube pada siang ini. Nama saya perkenalkan Taufik Zainal Abidin, marga saya Siregar. Saya mantan pensiunan daripada PNS. Terakhir jabatan saya sebagai sekretaris daerah pensiun pada tanggal 1 September 2020, walaupun ada 8 tahun lagi saya harus pensiun dan menjabat sebagai sekretaris daerah. Tapi untuk demi semua kebaikan Kabupaten Asahan, saya bersama Bapak Haji Surya Bici untuk membangun Kabupaten Asahan 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Kabupaten Asahan sebagai pemilih di Pilkada 9 Desember 2020. Siap, terima kasih Bapak yang sudah memperkenalkan diri. Tadi beliau sudah memperkenalkan diri, menyampaikan profilnya. Langsung saja nih kita ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Ini ada beberapa poin pertanyaan Pak. Ini juga kita kutip dari beberapa kawan-kawan masyarakat yang ada di Asahan dan juga kawan-kawan subscriber kita. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, ini pertanyaan yang mungkin sering Bapak dengar ya, mungkin dari beberapa masyarakat yang mungkin bertemu dengan Bapak. Pertanyaan begini Pak, apa yang melatar belakangi Bapak atau motivasi Bapak untuk maju menjadi calon wakil bupati Asahan? Latar belakang ya, kita ini ingin mensumbangsikan kemampuan dan pengalaman kita selama ini. Sejak saya PNS tahun 1991 sampai dengan 2020 saya sebagai sekretaris daerah, bagaimana ke depan saya itu bisa lebih berbuat banyak lagi untuk Kabupaten Asahan dalam hal proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada sebuah jabatan selama ini sebagai administrator administrasi di lingkup Pemkab Asahan. Jadi kalau ke depan itu kita juga bisa bersama Pak Bupati menjalankan untuk mengambil satu kebijakan untuk membangun Asahan ini dengan ruang lingkup tugas yang lebih luas lagi. Jadi semua itu demi untuk kebaikan Kabupaten Asahan. Jadi untuk mewujudkan cita-cita, mengembangkan istilahnya yang ada di Kabupaten Asahan inilah, begitu Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Oke Pak, ini mengenai pertanyaan kedua nih. Ini mungkin juga Bapak berada di dalamnya, dalam pemerintahan. Apa nih tanggapan Bapak terhadap kinerja dari bupati sebelumnya ini dan pemerintahannya? Ini kan Bapak nyalon juga sebagai wakil bupati. Nah, di situ adakah kepuasan Bapak terhadap kinerja atau bersama-sama ingin membangun? Nah, ini tanggapannya bagaimana Pak? Kalau kinerja Bupati Asahan sebelumnya itu sudah baik ya, sudah baik. Namun pelaksanaan kegiatan itu di dalam rencana pembangunan itu dalam jangka pembangunan ini kan ada program pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, ya kan? Kalau jangka menengah itu 5 tahun, kemudian jangka pendek itu kan setiap tahun sekali. Iya. Jadi bupati sebelumnya itu dalam rangka menjalankan program jangka panjang itu tentunya kan ada yang belum selesai di otomatis dengan estafet
kepemimpinan ini ke depan, malam-malam yang belum selesai, yang belum optimal dilaksanakan, ini kan kita lanjuti. Yang pasti semua ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, ya, baik dari segi pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan sumber daya manusianya dan hal lainnya yang merupakan simbiosis mutualisme yang tidak bisa ditinggalkan satu persatu. Tapi secara berkesinambungan ini bisa saling bantu-membantu dan sinergi dalam setiap program itu. Karena memang pasangan Bapak juga bupati yang sebelumnya kan sama-sama membantu. Nah, itu mungkin mau begitu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga nih. Ini mengenai potensi wisata yang ada di Asahan. Kita kan tahu di Asahan ini potensi wisatanya kan nggak banyak. Paling ikon kita yang alun-alun Kisaran, Masjid Ahmad Bakri, kemudian Danau Trate Tinggi Raja, dan mungkin di Aik Songsongan. Jadi mengenai itu Pak, kira-kira program Bapak ada nggak nanti ke depan untuk mengembangkan potensi wisata tersebut yang ada di Asahan? Kemudian atau ada nggak kira-kira yang sudah dikonsep untuk dijadikan wisata yang ada di Asahan ini? Pengembangan wisata ini sumber daya alamnya sebenarnya cukup banyak, ya. Cukup banyak. Kita kan lihat masing-masing potensi daripada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan. Potensi ini disesuaikan dengan topografi kondisi wilayah itu. Salah satu contohnya di daerah Bandar Kuru, Songsongan, topografinya itu kan perbukitan. Otomatis di sana itu kan ada sumber air, ya, sumber air yang mengalir termasuk dari Danau Toba. Danau Toba itulah salah satunya Sungai Asahan. Muaranya itu kan dari sana. Dari aliran air Sungai Asahan itu yang mengalir sampai ke hilirnya di Tanjung Balai, di tepatnya di muara kita di sini, di hilir ini, ya, itu kan di daerah Bagan Asahan. Nah, dari kondisi topografi yang ada di daerah Kecamatan Songsongan itu kan tentunya ada wisata air, ya, sungai Asahan, ada orang jeram, yang mana sebelumnya ini terhenti mungkin program kegiatan pengembangan pariwisatanya skala internasional dan nasional, nanti akan kita kembangkan kembali, kita optimalkan. Bahkan di satu sisi mungkin kita bisa tambah lagi, bukan hanya dari Arung Jeram, mungkin ada panjat tebingnya, ya, panjat tebing di sana itu kan memungkinkan lokasinya. Kemudian juga dari panjat tebing mungkin kemudian selanjutnya itu naik sepeda ke daerah sana, karena melihat potensi yang wilayah di sana itu daerah yang cukup segar, kemudian orang yang hobinya mau panjat tebing, kemudian mau Arung Jeram, jadi menyusuri alur daripada Sungai Asahan itu satu. Kemudian yang kedua juga di daerah pesisir. Daerah pesisir tentu di situ apa potensi yang ada di sana. Kita ingin kembangkan di sana itu, termasuk wisata hutan bakau itu kan sudah ada di Sinobaru, wisata bakau. Karena itu termasuk salah satu proses pembelajaran bagi anak-anak sekolah yang di tingkat SMA, ya, maupun mulai dari SD sampai SMA ini merupakan proses pembelajaran, ya, untuk hutan bakau itu, supaya termasuk juga masyarakat yang berada di sekitar pesisir itu supaya menggiatkan melestarikan hutan bakau itu bukan hanya untuk sekedar tujuan wisata, destinasi wisata, tetapi juga untuk bisa menjaga kelestarian alam itu, menghindari terjadinya erosi berkisar daripada air laut, ya, itu. Kemudian di daerah lain, misalnya di sini sudah ada kota, ya, kemudian ada teratai. Nah, di sisi lain kita kan juga harus bisa mengembangkan yang perlu bisa di sisi itu kita harus bisa berkunjung dengan kuliner yang ada. Masyarakat itu datang ke tempat tujuan wisata itu, kemudian harus ada oleh-oleh yang dibawa di sana. Oleh-oleh yang dibawa itu apa? Sesuaikan dengan potensi yang ada di daerah masing-masing tersebut. Jadi tidak hanya sekedar untuk datang ke lokasi wisata, tetapi oleh-oleh ini nanti bisa juga mendukung menambah pendapatan dari para keluarga di masing-masing di destinasi wisata. Kemudian juga ada satu hal yang menarik yang perlu juga kita lestarikan saat ini. Nah, dulu di lokasi BSD sekarang di Royal, saat ini masih ada reruntit yang masih tinggal, ya, reruntit di Kelurahan Sendadi, Dedi Mulyo. Kita harapkan kita mohon kepada owner daripada perkebunan BSD itu supaya kita lestarikan bagaimana kalau memang ada muntik namanya yang lama itu kita gunakan sebagai
wisata yang ada di Kota Kisaran ini, seperti salah satu di Jawa sana ya. Ada kereta api yang lama dan itu sudah merupakan jadi ikon salah satu kota di Jawa sana. Itu kita produksi kembali ya. Karena memang masih aktif tuh ya, masih aktif. Masih aktif gitu. Ya, masih aktif. Ini menjadi salah satu ikon itu. Karena ke depan nanti kita berharap orang lewat dari Kisaran itu harus singgah. Harus singgah. Jadi rindu rasanya kalau kita singgah di Kota Kisaran. Benar kan? Jadi tentunya kita harus persiapkan atau membuat kerinduan masyarakat kepada Kisaran supaya mereka singgah di sini, belanja dari sini, makan dari sini, jadi otomatis perputaran uang ekonomi itu juga cukup tinggi di sini. Karena seperti yang usaha. Terima kasih tadi sudah disampaikan mengenai potensi wisata yang akan dikembangkan nanti tentunya. Jadi kawan-kawan tidak hanya alun-alun saja nanti yang ada, mungkin wisata lain juga nanti akan dikembangkan. Banyak wisata yang akan dikembangkan. Oke baik, pertanyaan keempat nih Pak. Ini mengenai banjir. Tentunya pada saat ini kan Asahan sedang dilanda, ada beberapa titik yang dilanda banjir. Daerah Tinggi Raja, mungkin Silola, Pintu Pane. Kira-kira nih sudah ada nggak Pak program Bapak gimana nanti ke depan jika Bapak terpilih jadi Wakil Bupati Asahan? Apa nih solusinya yang mau dibuat untuk menangani banjir yang ada di daerah tersebut? Apalagi memang daerah tersebut kan langganan banjir nih Pak. Jadi ada beberapa titik memang yang rawan banjir ya. Iya. Karena pertama tadi akibat tinggi curah hujan di daerah hulu. Seperti yang saya sampaikan tadi kan kondisi wilayah ini untuk sumbernya ada di atas gunung ya. Iya. Jadi curah hujan cukup tinggi di sana menyebabkan debit air itu bisa mengaliri beberapa sungai yang ada di Kabupaten Asahan. Tingginya curah hujan mengakibatkan penyebaran air tersebut masuk ke beberapa lokasi perkebunan pemukiman masyarakat. Otomatis nanti kita akan bekerja sama dengan pihak yang mempunyai kewenangan di dalam hal tersebut. Pertama, menyangkut masalah banjir di kawasan sungai yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, rekomendasikan untuk mengatasi hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kewenangan pemerintah Kabupaten Asahan secara mitigasi namanya. Bagaimana mengurangi bencana itu supaya jangan terjadi secara sporadis terhadap masyarakat tersebut. Otomatis kita sudah punya strategi untuk mengatasi genangan air dan banjir tersebut. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing di dalam kecamatan. Kalau yang berada di sekitar Sungai Asahan, Sungai Sido itu, bagaimana kita mengatasi banjir itu untuk genangan air di lokasi pemukiman, lokasi pertanian, lokasi perkebunan. Apakah tidak perlu diperbolehkan drainase ada atau air jalur sekunder, jalur tertier untuk melakukan. Kemudian juga untuk beberapa kawasan di perkotaan perlunya penataan drainase. Penataan drainase jangka panjang ini kenapa? Karena misalnya pertemuan itu otomatis makin itu juga pembangunan kawasan perumahan. Maka ada beberapa hal mulai dari pembuangan awal dari rumah masyarakat, kemudian pembuangan sampai dengan pembuangan tadi itu ada beberapa drainase yang harus kita pecah. Pecah artinya penyaluran air itu bisa terpecah sehingga tidak terfokus kepada satu aliran saja. Yeah. Sehingga terjadi penyebaran, kemudian terjadi luapan. Nah, itu akan kita laksanakan. Kita lihat titik-titik dari mana nanti yang membuang airnya semua itu mengarah ke Sungai Sido atau beberapa sungai lainnya. Kita harap di kawasan pemukiman nanti juga ini harus kita tata pembangunannya supaya bisa lebih baik. Mana yang belum dibangun pembangunan secara permanen akan kita laksanakan tergantung kepada elevasi kemiringan daripada lokasi daerah tersebut. Ini harus segera dilaksanakan. Itu juga berharap kepada masyarakat, ya. Berharap juga kepada masyarakat yang bertani agar sembarangan menjadi sangat utara. Karena saya tahu yang lalu kita pada saat beberapa daerah di luar kota menjalani di sana ini ternyata terjadi penumpukan sampah, penumpukan sampah, dan segala macam sehingga kalau yang namanya botol dan jenis plastik itu tidak hancur. Iya. Ya. Ini yang menjadi penumpukan maka harus perlu terjadi juga. Dalam hal untuk perbaikan selokan yang ada di Kota Kisaran,
ada juga kendala kita sedikit, mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dengan masyarakat yang berada di pinggiran jalan-jalan di kota besar ini supaya jangan menutup sepenuhnya, jangan menutup rumah, menutup jembatan itu, tapi buatlah ruang kontrol untuk hal itu supaya ada petugas itu bisa masuk di dalam jalan sendiri. Iya. Jadi tidak terlepas kerjasama dengan stakeholder dengan masyarakat yang ada untuk sama-sama mengatasi banjir. Semua untuk seluruh Sumatera Utara ini sekarang sudah hujan sudah tinggi, untuk semua mengalami banjir. Jadi kalau sudah pikirkan ke depan itu dengan program kerja saat ini. Ya. Oke, baik, tadi itu yang disampaikan oleh Bapak Taufik mengenai solusi banjir. Ini juga masalah banjir ini juga kerjasamanya sama kita semua ini, sama masyarakat yang ada di Asahan tentunya. Jadi kita tidak mengharapkan dari pemerintah saja, tetapi dari diri kita sendiri untuk tetap buang sampah pada tempatnya. Apalagi jangan membuang sampah di sembarangan, apalagi di aliran air seperti parit ataupun di selokan. Dari situ dulu, dari hal yang kecil dulu. Kalau memang di situ kita sudah melakukan, nah tinggal lagi pemerintah bagaimana untuk merapikannya. Mungkin gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Coba Bapak sampaikan pesan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Asahan tentunya, ataupun mungkin yang kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia yang punya channel kita mengenai Pilkada 2020 ini. Bisa Pak disampaikan pesan untuk masyarakat Asahan? Pesan kami kepada masyarakat Kabupaten Asahan untuk Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020, mudah-mudahan tetap hadir ke TPS ya, untuk memberikan hak pilihnya dengan menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Asahan ini untuk 5 tahun yang akan datang. Tetaplah jaga persatuan dan kesatuan di wilayah kita di Kabupaten Asahan. Mudah-mudahan dalam pilkada ini tetap dapat berjalan aman, tertib dan lancar, senantiasa tetap mendapat ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yakin kami akan sampaikan sebuah pantun. Kalau ada mawar yang putih, jangan dipilih mawar yang lain. Kalau sudah ada nomor 2 di hati, jangan dipilih nomor yang lain. Mudah-mudahan ini dapat membawa kebaikan bagi kita sekalian untuk masa depan Kabupaten Asahan 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi itu pesan Bapak Taufik Zainal Abidin, calon Wakil Bupati Asahan nomor 2. Kemudian nanti tanggal 9 Desember untuk kawan-kawan, apalagi generasi milenial nih, atau enggak pemilih pemula, jangan lupa tanggal 9 Desember untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya untuk perubahan Asahan 2020 ke depan. Kita sama-sama kembangkan Asahan, apalagi generasi muda nih yang memang patut untuk mengeluarkan suaranya untuk sama-sama kita bangun Asahan. Tetap pakai protokol kesehatan. Tetap pakai protokol kesehatan. Oke, baik. Oke, sebelum penutup nih, kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia ataupun yang di Asahan khususnya, penggemar ikan cupang ataupun penggemar ikan hias bisa beli langsung atau bisa pesan di Kube Antarktis Team. Kita juga menjual pakannya, kutu air dan cacing sutra. Itu nanti kontak personnya ada tertulis di bawah. Bisa langsung datang ke Jalan Profesor H.M. Yamid di Simpang Kediri dan Kisaran di depan Rumah Sakit Namarina. Oke. Sekali lagi kami dari Bombardier Asahan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini, Pak. Sekali lagi terima kasih. Ini sangat luar biasa bagi kita. Ini istimewa juga bagi kita karena Bapak sudah berhadir. Karena memang jadwal Bapak kan padat nih kan. Setelah ini ada Pak, kemana lagi Pak? Rencananya ada beberapa keluaran lagi, ya perbukaan masyarakat kita bareng sana silaturahmi. Tapi saya heran juga, saya sampai di sini menarik juga ikan cupang di sini. Ya, ikan cupang cukup menarik karena dari bentuknya, dari isi ikan itu ada nilai-nilai keindahan seninya di situ. Iya. Nilai-nilai estetikanya. Sehingga saya tadi mau masuk kemari, saya lebih tertarik sehingga fokus saya dengan ikan cupang di sini. Itu bagus, saya mau kepingin juga nih ikan cupang kan. Nanti bisa dipesan Pak. Pesan. Ya, saya yakin pasti nanti kalau masyarakat datang kemari, mungkin belum tahu ya. Kalau sudah tahu melihat ikan yang ada di sini,
Saya lihat dari pemeliharaannya, kemudian dari bentuk ikannya, cukup menarik. Ada estetika, nilai keindahan, sehingga kita merasa nyaman memandangnya. Itu gitu. Saya tadi capek, Ya. pikiran saya penat, tapi melihat ikan yang ada di sini hilang semua, Pak. hilang semua. Apa yang menarik di sini? Nah, iya. Iya. Jadi jangan ketinggalan nanti teman-teman lihat ikan cupang ini. Ada satu hal yang lebih di sini nih, yang tidak bisa kalian lihat, tetapi bisa kalian lihat dan rasakan apabila nanti sampai di sini dan membeli ikan cupang di sini, saudara saya. Apalagi abang-abang yang jual, ya kan? Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini aja mungkin pertemuan kita kali ini. Kami dari Bombardir mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan. Sebelum meninggalkan channel kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bombardir Asahan. Kemudian selalu tonton terus channel kita, karena mungkin selanjutnya akan ada tokoh-tokoh yang akan kita undang. Sombong amat. Kawan-kawan bisa komen di bawah siapa yang mau kita hadirkan. Baik, terima kasih. Kita tutup. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masyarakat Asahan, khususnya pendukung ST20, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bombardir Asahan.